Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Informasi yang akan saya sharing kali ini yaitu berkaitan dengan suara hati para dosen yang menganggap bahwa ilmu itu tidak lagi dihargai ya. Ya, kita seperti kita ketahui bahwa memang pendidikan di Indonesia ini bukannya tanpa masalah ya. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan, kemudian birokrasi, administrasi, dan lain sebagainya, memang kita lebih banyak dibebankan kepada dosen ya untuk hal-hal tersebut ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk menulis jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Bapak Ibu juga bisa memfollow Instagram maupun Facebook saya ataupun TikTok saya, karena setiap kali ada informasi terkait dengan webinar, biasanya webinar penulisan jurnal Scopus ya, biasanya saya sharing di sosial media saya tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, jadi yang latar belakang dari video saya membuat video ini adalah profesi dosen itu kan sebagai pilar pembangunan bangsa ya. Sayangnya penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ya itu semakin menurun. Nah, salah satu contohnya itu adalah tunjangan yang stagnan sejak tahun 2007 gitu ya. Artinya tunjangan stagnan itu seperti apa? Jadi tunjangan jabatan akademik itu sejak tahun 2007 itu tidak mengalami peningkatan ya, atau tidak mengalami kenaikan. Itu sudah berapa ganti menteri itu ya, menteri pendidikan. Jadi banyak kemudian teman-teman dosen itu menilai bahwa kok sepertinya lebih banyak memunculkan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya membebani teman-teman dosen daripada memikirkan peningkatan tunjangan jabatan fungsional dosen tersebut. Nah, kita ketahui bahwa sebagai contoh saja ya, untuk yang lektor kepala itu kan 900.000 per bulan. Nah, 900.000 per bulan itu sama dengan peneliti setara 3.150.000 per bulan. Ini sebenarnya bukan masalah nominal ya, tapi lebih kepada penghargaan gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat bahwa ketika dalam pengajuan jabatan akademik dosen pun itu seringkali untuk yang menuju ke lektor kepala maupun ke guru besar itu sudah cukup ini ya, cukup membebani para dosen, katanya semacam itu ya. Tetapi sebenarnya kembali lagi bahwa kalau kita menyadari posisi kita sebagai seorang dosen, maka kita itu tidak hanya serta-merta hanya cuma mengajar, kemudian melakukan penelitian ataupun melakukan pengabdian, tetapi juga harus menghasilkan luaran-luaran ya, publikasi gitu. Nah, ketimpangan ini lebih dari 3 kali lipat ya, yang bukan hanya soal nominal, tetapi soal penghargaan institusional. Nah, ketika profesi dengan tuntutan intelektual dan administratif tinggi, justru dihargai paling rendah. Maka yang terluka bukan hanya sebenarnya kesejahteraan, tetapi juga martabat pengetahuan itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan yang usang ya. Jadi kebijakan yang usang di tengah tuntutan modern dalam 2 dekade terakhir ini, ekosistem perguruan tinggi itu mengalami transformasi besar. Jadi ada kampus merdeka dan merdeka belajar, kemudian ada kewajiban publikasi internasional bereputasi. Kalau yang ini sebenarnya semua universitas ya, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian usulan Tridharma yang semakin kompleks, akreditasi, kemudian sertifikasi dan audit akademik. Kemudian ada keterlibatan riset kolaborasi nasional dan internasional, serta pengabdian berbasis inovasi. Nah, namun kompensasi negara tidak pernah berubah sejak Presiden ke-65 tahun 2007 ya. Nah, artinya tuntutan di era 4.0 dan 5.0 ini dibebankan pada sistem penghargaan era tahun 2007 yang sudah tidak relevan secara ekonomi maupun akademik. Nah, ini menimbulkan beban ganda, artinya ada tuntutan modern atau penghargaan kuno, seperti itu. Nah, lalu seperti apa dampak stagnasinya? Jadi, ketika ketimpangan ini dibiarkan, maka akan terjadi efek domino yang tak terhindarkan. Seperti misalnya menurunnya motivasi akademik ya. Jadi ketulusan mengabdi tidak cukup untuk mengganti kelelahan dan tekanan struktural.
Kemudian ada juga penurunan kualitas riset. Nah, riset itu butuh sumber daya, pendanaan, fasilitas, dan waktu yang layak. Jadi kalau saya lihat, saya tanya-tanya teman saya kemarin, itu memang banyak sumbernya, sumber riset ya, sumber penganggaran riset. Tapi nominalnya itu kecil-kecil gitu, sehingga ketika kita mau menghasilkan data yang bagus dan layak untuk dipublikasikan di jurnal internasional itu sangat sulit sekali gitu. Nah, pada akhirnya apalagi di Indonesia itu sepertinya meskipun sudah ada wacana akan ada penghargaan buat para peneliti ya, insentif buat para peneliti, tetapi itu belum benar direalisasikan gitu. Nah, kemudian ada pengabdian masyarakat stagnan, di mana kegiatan ini tuh sering dilakukan di luar jam kerja tanpa dukungan memadai. Sehingga yang keempat itu munculnya brain drain. Jadi dosen-dosen terbaik itu memilih kerja di luar negeri, kemudian masuk sektor swasta, atau pindah ke institusi yang lebih dihargai kompetensinya mereka. Nah, pada akibatnya itu menurunnya minat lulusan terbaik menjadi dosen. Nah, ini dapat menciptakan krisis regenerasi akademik nasional. Nah, lalu seperti apa policy brief dari Adaksi ya di tahun 2025 ini? Jadi dokumen policy brief Adaksi yang waktu itu di bulan Juli kalau nggak salah itu memberikan gambaran ilmiah dan empiris atau kondisi saat ini, di mana para akademisi dari berbagai kampus negeri menyusun rekomendasi untuk menghentikan stagnasi 18 tahun tunjangan fungsional dosen. Jadi rekomendasi kenaikan tunjangan fungsional dosen itu seperti waktu itu yang diusulkan ya, asisten ahli itu seharusnya 2.750.000, kemudian lektor itu 3.600.000, lektor kepala itu 4.200.000, dan guru besar itu 5.500.000 gitu. Nah, ini adalah angka yang layak, bukan angka fantastis ya. Jadi angka-angka ini sesuai dengan beban ilmiah dan administratif, kemudian ada penghitungan inflasi 18 tahun, kemudian menyeimbangkan kesetaraan antara profesi ASN serta menopang agenda pembangunan ilmu pengetahuan nasional. Nah, selain itu, mereka merekomendasikan revisi Perpres nomor 65 tahun 2007 agar kebijakan ini dapat diperbarui secara proporsional dan periodik. Nah, cuma di sini juga akan menimbulkan pertanyaan besar bahwa dengan angka-angka yang sekian ini, yang sudah saya sebutkan tadi, apakah semua universitas itu memiliki kemampuan secara fiskal untuk bisa membayar dosen-dosennya, khususnya untuk jabatan fungsional dosennya gitu ya, mengingat bahwa universitas di Indonesia itu kemampuan finansialnya belum begitu merata ya. Nah, kemudian suara dari Pak Ketua Anggun Gunawan di Adaksi waktu itu menyebutkan bahwa ada gambaran emosional ya, moral dan filosofi dari situasi ini, di mana saat negara sebenarnya menuntut dosen terus berlari, maka jangan biarkan mereka berlari tanpa alas kaki. Jadi pernyataan ini menegaskan ironi tuntutan tidak seimbang dengan dukungan. Nah, beliau juga menegaskan bahwa stagnasi tunjangan itu bukan hanya sekedar masalah ekonomi, jadi melainkan ketimpangan penghormatan, kemudian degradasi martabat keilmuan, serta ancaman terhadap kedaulatan pengetahuan nasional. Jadi dosen yang seharusnya menjadi penjaga pengetahuan itu justru terjebak dalam sistem yang meminggirkan ilmu. Nah, selanjutnya itu adalah mengapa kesejahteraan dosen itu penting ya. Jadi negara-negara maju itu memahami bahwa pendidikan tinggi itu adalah instrumen utama pembangunan. Nah, mereka menempatkan dosen itu sebagai pertama itu aset nasional, kemudian penghasil inovasi, katalis kemajuan industri, kemudian ada penjaga stabilitas sosial, kemudian ada produsen pengetahuan. Di Indonesia, penghargaan struktural terhadap dosen itu masih tertinggal jauh. Nah, jika negara ingin bersaing dengan global, maka reformasi penghargaan terhadap dosen itu bukan pilihan, tetapi juga keharusan ya, strategis. Nah, di sini itu dibutuhkan peran masyarakat di dalamnya. Jadi selain regulasi, masyarakat itu juga memegang peranan penting. Jadi menghormati dosen, mendukung aspirasi mereka, kemudian mengapresiasi karya ilmiahnya, dan mendorong pemerintah itu memperbaiki kebijakan. Nah, karena pendidikan itu tidak pernah menjadi tugas dosen saja, tetapi juga tugas dari kolektifnya bangsa ya, kolektif bangsa. Nah, oleh karena itu, secara kesimpulan bahwa seruan penutup untuk dituliskan ya adalah peran moral untuk yang menegaskan
bahwa dosen itu adalah tulang punggung bangsa, ilmu itu adalah cahaya peradaban, penghargaan tetap terhadap dosen itu adalah penghargaan terhadap masa depan ya. Jadi kalau diistilahkan bahwa kalau harga emas aja boleh naik, tetapi harga diri pendidik tidak boleh menurun ya, tidak boleh turun. Nah, jika negara ini ingin masa depannya gemilang, maka martabat dosen itu harus dijaga bukan dengan pujian kosong, tetapi kebijakan nyata, adil, dan berkelanjutan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.